Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Devi Nurhayati, mahasiswa PGSD semester 6. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang materi kompetensi guru. Oke teman-teman, simak videonya dan simak materinya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, yuk kita belajar bersama. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang definisi atau pengertian kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Lalu, menurut Mulyasa, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Oke teman-teman, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat penguasaan kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga dapat menjalankan tugas mengajarnya secara profesional. Oke teman-teman, lalu pengertian kompetensi guru itu apa sih? Oke, menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Piet Sahartian, kompetensi guru adalah kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Lalu ada lagi menurut Ahmad Sudrajat, kompetensi guru merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik yang berupa kegiatan dalam berperilaku maupun hasil yang dituju. Oke, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru yaitu kemampuan atau kecakapan seorang guru berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengertian kompetensi guru kita sudah mengetahuinya. Lalu apa sih jenis-jenis kompetensi guru? Oke, yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajar, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Oke teman-teman, lalu indikatornya apa? Oke, indikator kompetensi pedagogik yaitu menguasai karakteristik peserta didik seperti aspek fisik, moral sosial, kultural peserta didik, emosional peserta didik, dan bahkan intelektual peserta didik tersebut. Lalu, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Oke, ini juga penting ya teman-teman, yaitu menguasai teori belajar dalam mengajarkan peserta didik. Lalu, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangannya dan banyak hal lainnya. Oke, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Oke teman-teman, indikatornya apa sih dari kompetensi kepribadian? Indikatornya yaitu bertindak sesuai dengan norma, bertindak sesuai norma agama, kayak norma hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia pastinya. Lalu, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik. Dan menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, bahkan orang tua dan masyarakat sekitar teman-teman.
Oke, indikatornya itu apa sih? Oke, indikatornya yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, beradaptasi di tempat bertugas dengan baik, lalu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri, maksudnya tentang guru sama guru, komunikasi dengan gurunya lancar, tidak ada masalah, dan lain-lain teman-teman. Lalu yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pembelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Oke, indikator dari kompetensi profesional ini apa sih? Oke, indikatornya yaitu menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Lalu, menguasai standar kompetensi dan memanfaatkan teknologi. Ini penting sekali teman-teman, yaitu memanfaatkan teknologi. Mengapa? Karena kita sebagai guru harus beradaptasi dengan lingkungan, yaitu dengan modernisasi sekarang ini, dengan banyaknya teknologi dan berbagai hal macam lainnya. Oke teman-teman, lalu kita akan membahas tentang bentuk konkret atau contoh dari kompetensi guru. Oke, bentuk konkret dan contoh ini banyak banget teman-teman. Salah satu contohnya yaitu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Oke, mengapa sih kita harus menguasai karakteristik peserta didik kita? Karena kita mengajar tidak hanya memberikan, tapi kita juga harus mengetahui bahwa peserta didik itu menyerap atau tidak pelajaran yang kita berikan teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu bertindak sesuai norma agama, norma sosial, dan norma hukum serta norma yang ada di Indonesia. Norma ini maksudnya ini norma norma budaya lah gitu. Norma budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita menggunakan budaya dari luar dan sebagainya. Itu tidak pantas ya teman-teman. Seperti yang aku jelasin tadi, yaitu tentang bertindak sesuai dengan norma agama. Lalu norma sosial juga harus teman-teman. Oke, selanjutnya beradaptasi di tempat tugas atau di tempat kita mengajar. Kita harus beradaptasi dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, dengan orang tuanya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, yang keempat yaitu mengapa sih seorang guru harus memiliki kompetensi dasar tersebut? Oke, karena peran guru sangat menentukan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan teman-teman. Untuk itu, guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Karena itu, seorang guru harus memiliki kompetensi yang utuh, di mana dia harus memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial teman-teman. Lalu kondisi apa yang mungkin terjadi apabila guru tidak memiliki kompetensi tersebut dalam menjalankan profesinya teman-teman? Oke, banyak hal yang terjadi, bahkan hal buruk pun dapat terjadi, seperti kesalahpahaman berkomunikasi dengan siswa, bertindak sewenang-wenang terhadap siswa. Itu salah satunya teman-teman, karena guru tersebut tidak menggunakan kompetensi guru. Dan salah satunya lagi menampilkan pribadi yang tidak bermoral. Ini kan tidak pantas dan tidak baik untuk pendidikan teman-teman. Pendidikan itu kan untuk agar siswa itu berperilaku normal, berperilaku moral yang baik serta berkarakter.
berakhlak mulia juga teman-teman. Kalau misalkan gurunya tidak bermoral, lalu apalagi dengan siswanya, bahkan lebih-lebih dan bahkan lebih parah lagi. Oke. Tidak menguasai mata pelajaran. Salah satunya itu ya teman-teman, tidak menguasai mata pelajaran, bahkan standar kompetensi yang mengakibatkan siswa tidak memahami pelajaran tersebut. Lalu apa sih gunanya untuk bersekolah, ibaratkan gitu teman-teman, kalau misalkan gurunya tidak mempunyai kompetensi guru. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.